Di balik karir menjulang sebagai biduan, inilah kisah para pedangdut yang terus dihantui kasus terus-menerus. Kasus jual beli anak di dunia maya yang mencatut nama buah hati Ayu Ting Ting, serta sejumlah artis lainnya seperti Ruben Onsu, hingga kini terus bergulir di ranah hukum. Dan Selasa kemarin, sidang perdana cybercrime tentang jual beli anak Ayu dan Ruben digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ayu yang hadir di persidangan bersama Julia Perez tampak santai dan terlihat tenang. Tapi benarkah begitu proses persidangan berjalan, Ayu Ting Ting dibuat geram dengan pernyataan pelaku yang menyebut dirinya sebagai penggemar Ayu dan Ruben. Lalu apa kata Jupe terkait kasus yang menimpa sahabatnya itu? Semua akan baik-baik aja ya. Berjalan lancar semuanya dan memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang tadinya harusnya saya bisa melunak tapi ternyata hampir terpancing. Tapi ya memang buat saya sih ya biarkan hukum nanti semua yang berbicara lah gitu. Karena kalau saya yang membicarakan sesuatu nanti kan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ini kan ngomongnya katanya ini adalah fans gitu, dan terus ya iya kali ya kalau fans bikin account tentang penjualan bayi terus mencaci mencaci bayi. Sekarang saya tanya, bayi buat ulah apa sih? Kan nggak ada gitu. Jadi maksud saya udahlah, jangan dilebarin lagi. Jadi minggu depan udah pemanggilan saksi semuanya gitu. Dan tadi juga saya terima permohonan maaf dari pihak tersangka. Ya kita sebagai manusia kan harus saling memaafkan. Tapi kan tadi Pak Hakim bilang ya namanya maaf harus saling memaafkan, tapi namanya pidana udah nggak ada maaf-maafan. Proses hukum harus terus berjalan. Ayunya juga cukup geram, tapi karena ini kan ngomongin tentang emosi seorang ibu ya gitu, apalagi Ayu seorang single parent. Tanyalah sama semua perempuan di Indonesia. Saya sendiri aja sebagai seorang laki-laki dengan adanya kejadian ini jadi was-was ninggalin anak, jadi was-was ninggalin istri. Tapi kan dengan adanya kejadian ini saya masih tetap loh, nggak ada tuh istilah banyak orang yang bilang pakai bodyguard, pakai pengawal, enggak lah. Nggak penting-penting banget kok, tapi kan menjaga itu penting banget gitu. Akhirnya buat saya mudah-mudahan ini ada efek jera gitu. Terdakwanya sudah minta maaf, tapi minta maaf tidak menutup pidana. Jadi nanti kita lihat seperti apalah. Itu step by step, boleh seru-seruan, happy-happy di medsos, boleh gila-gilaan, tapi kan ada batasannya. Jadi buat saya sekarang ini bagus gitu loh. Bagus untuk dalam dunia cybercrime-nya ini, bagus bahwa artis-artis ini mulai aware. Yang tadinya semua pada diem-diem aja, udahlah nggak mau ribet, jengong deh. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang seperti ini tuh bebas berkeliaran. Itu cilaka kita nantinya gitu loh, bahwa kalau dibiarin begini aja ini akan lebih brutal lagi semuanya nanti. Kasus yang terus berputar bak lingkaran tak putus juga menyeret Inul Daratista. Inul terus dihadapkan dengan berbagai persoalan. Dan kemarin salah satu keluarga korban kebakaran tempat karaoke di Manado yang terjadi 25 Oktober 2015 silam kembali datangi Mabes Polri untuk mendesak pihak kepolisian segera memproses kasusnya. Adi Kawan, suami Sylvia Kawan, salah satu korban dari 12 korban meninggal dunia, merasa Inul tak menggubris aksi demo mereka beberapa waktu lalu. Adi pun mendesak agar kasus ini segera diproses. Lalu benarkah Adi juga akan mempolisikan Inul terkait kicauan yang diduga ditulis si Ratu Ngebor di akun Instagramnya? Hari ini kita datang lagi ke Mabes Polri untuk melihat perkembangan laporan polisi yang sudah kami lakukan 2 minggu yang lalu di Mabes Polri. Jadi kita berdiskusi dengan polisi sampai sejauh mana perkembangan perkara kami, dan polisi mengatakan akan melakukan namanya BAP, kemudian gelar perkara. Ya, aku mau mobil dulu ya. Terima kasih teman-teman. Karena ada dugaan yang dilakukan oleh akun di Instagram yang mengatakan akun yang kita duga itu milik Inul Daratista, yang di sini jelas-jelas mengatakan bahwa klien kami numpang popularitas
kemudian ada kalimat yang tidak elok, tidak pantas diucapkan oleh seorang Inul Daratista, kami pun akan melaporkan ke laporan polisi lagi. Pasalnya adalah pencemaran nama baik jungto Undang-Undang ITE. Ada lagi kutipan yang lain yang bikin sakit hati lagi. Di sini tertulis, orang usil pingin nebeng popularitas. Saya ada kerjaan jelas. Saya juga nggak butuh popularitas karena saya bukan artis. Justru Anda yang butuh popularitas karena Anda artis. Dia butuh popularitas, yang saya butuh itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Kami nggak butuh uang dia, kami butuh tanggung jawab dia. Kasus tak kalah hebohnya juga merundung Cita Citata. Cita justru masih dihantui kasus akibat diterkam ucapannya sendiri. Meski telah merasa berdamai dengan sejumlah perwakilan masyarakat Papua terkait ucapannya yang dianggap menghina dan melecehkan masyarakat Papua, namun ternyata masih ada pihak yang menuntut kasus ini diselesaikan secara adat. Tak main-main, mereka telah melayangkan somasi terhadap Cita Citata agar menyediakan 500 ekor babi atau senilai 15 miliar rupiah dan datang langsung ke Papua untuk meminta maaf pada masyarakat di sana. Batas waktu pun ditetapkan sampai akhir Februari 2016. Tapi benarkah Cita tak menyanggupi untuk membayar denda adat berupa 500 ekor babi tersebut? Pak Nixon berikut dengan LSM-nya sudah tidak lagi mempermasalahkan mengenai kasus Cita. Kami mendesak untuk melakukan perdamaian secara adat karena dia menggunakan pakaian adat Papua. Itu kuncinya situ. Nah, untuk menyelesaikannya harus secara adat Papua, yaitu dengan membayar 500 ekor babi. Nah, karena apa? Babi lah akan menyelesaikan masalah. Nah, tuntutan adalah datang ke Papua dan dia harus menyampaikan permintaan maaf. Apa maksudnya? Aduh, gak punya apa namanya ya, baru artis baru ya. Memang sejauh ini mungkin kita bisa beli barang-barang yang mungkin ya ada, tapi kan itu untuk benar-benar mengisi kebutuhan Cita sebagai public figure yang benar-benar harus ada fashion, itu aja sih. Tapi kadang-kadang ya memang kita juga benar-benar membatasi karena memang ya namanya artis baru, walaupun memang setiap hari kerja, tapi kan memang kita juga punya manajemen, punya label, ada orang-orang di belakang, jadi nggak plek banget. Kita memang benar-benar orang yang berada gitu loh. Jadi kita juga cukup memahami, mungkin sebagian orang tidak paham dan belum paham gitu. Tuntutan antaranya 500 ekor babi, memblokir semua hasil karyanya, tuntut kepada manajemen artis. Pasti upaya itu akan dilakukan. Itu tidak tawaran lagi, karena tawaran pertama kan sudah tidak diindahkan. Kalau itu sudah anggap lewat ya pasti akan mau tidak mau pasti ke situ. Kalau untuk ada orang ingin menuntut lagi apa segala macam, ya kita juga nggak bisa berkomentar apa-apa. Yang jelas ya kembali lagi hati nurani masing-masing. Karena memang setiap orang kan manusia biasa. Kita sebagai manusia biasa, walaupun kita artis, public figure, tapi kita juga manusia biasa. Kita juga tidak apa ya, di sini tidak ada yang diomongin apa salah apa benar. Tapi di sini diomonginnya adalah marilah sama-sama kita memperbaiki sama-sama. Meninggalkan peliknya kasus sejumlah penyanyi dangdut, seperti apa kemesraan Stephen William dan Wilona pasca memenangkan penghargaan pasangan terdahsyat dalam ajang Dahsyat Award 2016. Bagaimana keseruan Stephen dan Wilona saat main games bersama? Tunggu kisahnya di Intense sesaat lagi. Pasca menang dan membawa piala pasangan terdahsyat dalam ajang Dahsyatnya Award 2016. Seperti apa Stephen William dan Natasha Wilona mencipta keromantisan di lokasi syuting mereka? Benarkah keduanya semakin saling perhatian satu sama lain setelah ditasbihkan sebagai pasangan terdahsyat?